Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di sini kita akan mempelajari bahasa Indonesia bab 5 tentang menjadi warga dunia. Sebelumnya, kakak dan teman-teman kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Rena Karissa Putri dan teman kakak bernama Ulfa Khairina dan Cindy Fatima Dora. Baik, hanya ini perkenalkan singkat kita dan langsung saja kita menuju ke pembahasan bab 5. Oke, tujuan pembelajaran. Bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi warga dunia yang dapat mempunyai kemampuan literasi, mampu berpikir kritis, dan dapat menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Unsur kebahasaan yang akan kalian dapat pelajari pada bab ini adalah: yang pertama, singkatan akronim, yang kedua, fakta dan opini, ketiga, iklan, yang keempat, menulis surel, yang kelima, menulis teks eksplanasi, dan yang keenam, melakukan presentasi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah ringkasan atau kependekan dari kata-kata yang panjang. Singkatan juga adalah hasil ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Sedangkan akronim adalah kependekan berupa gabungan suku kata yang membentuk kata baru. Keduanya bertujuan untuk memudahkan dalam mengingat dan menyebutkan dari hal-hal yang dimaksud. Baik, di sini kakak mempunyai contoh singkatan dan akronim. Jadi, adik-adik perhatikan ya tabel di bawah ini untuk penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, contoh singkatan. Singkatan itu terdiri atas gabungan huruf awal. Contoh singkatan adalah yang pertama ada DBR. DBR itu singkatan dari belajar dari rumah. Yang kedua ada SD. SD itu singkatan dari sekolah dasar. Selanjutnya ada DLL, yaitu singkatan dari dan lain-lain. Yang terakhir yaitu YTH, yaitu singkatan dari yang terhormat. Yang kedua yaitu contoh akronim. Akronim itu terdiri atas gabungan suku kata yang membentuk kata baru terdengar wajar. Contoh akronim adalah: yang pertama ada Jateng. Jateng itu adalah singkatan dari Jawa Tengah. Yang kedua Bulog. Bulog itu adalah badan urusan logistik. Yang ketiga ada Daring, yaitu singkatan dari dalam jaringan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang fakta dan opini. Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat atau pikiran. Contoh fakta adalah kucing mempunyai 4 kaki. Sedangkan opini, memelihara kucing itu menyenangkan. Tidak semua orang suka memelihara kucing. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang iklan. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Di sini kita juga akan mempelajari fungsi iklan. Yang pertama, yaitu memberikan informasi kepada target konsumen. Kedua, mempersuasi audiens untuk membeli produk yang ditawarkan. Ketiga, untuk menjaga memori dan ingatan konsumen pada produk tertentu. Empat, memberi nilai tambah pada produk-produk yang sedang dipasarkan. 5. Menjadi sasaran bantuan daripada upaya lain perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya menulis surat. Surat adalah singkatan dari surat elektronik atau electronic mail yang biasanya kita kenal sebagai email. Surat merupakan cara untuk mengirim serta menerima pesan melalui jaringan internet. Di sini kita juga akan mempelajari fungsi surat. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan. Yang kedua, mengirim dan menerima file. Yang ketiga, identitas diri. Yang keempat, media pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menulis teks eksklamasi. Teks eksklamasi yaitu teks tentang proses-proses seperti fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Ciri-ciri teks eksklamasi: yang pertama adalah informasi yang dimuat di dalamnya didasarkan pada fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, fenomena yang diterangkan dalam teks eksklamasi bersifat keilmuan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, tulisannya tidak berusaha mempengaruhi pembacaan terhadap apa yang dibahas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang kita disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan menarik perhatian audiens atau pendengar.
Hanya itu pembahasan materi tentang menjadi warga dunia dari kelompok kakak. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.